Ini kemana? Allah subhanahu wa ta'ala. Yo ikutin sudah saya. Ya Allah, mudahkanlah aku di dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah, berkahilah setelah ini untuk di dalam menghafal Al-Quran. Amin. Baik, yang acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Pak Muhammad Indra Jaya SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya ke depan dulu. Yang pengen sebutkan nama-namanya dari Fahri kelas 6, Usman, Saudi. Perhatikan, yang ngobrol ditahan dulu suaranya. Perhatiannya ke depan dulu semuanya. Alifi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ada lagi yang ngobrol? Suaranya ditahan. Perhatiannya ke depan, gak ngobrol dengan temannya. Nanti yang ngobrol dengan temannya dan berpisahkan barisannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dikumpulkan dengan karunia nikmat yang luar biasa begitu besar. Oleh karenanya kita selayaknya dan patut bersyukur tanpa henti. Mohon kita salam, mari sama-sama kita curahkan pada teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita mengadakan kegiatan yang mungkin di antara kalian belum pernah melakukan kegiatan hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah sholat istisqa sekaligus doa bersama untuk Palestina dan sekaligus penggalangan dana. Seperti yang kita ketahui, sholat istisqa mempunyai tujuan khusus. Ya, tujuan khususnya apa? Ada yang tahu? Ya, untuk memohon kepada Allah meminta diturunkannya hujan. Tentu hujan yang membawa rahmat, bukan yang membawa bencana. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang disebutkan, salah satu penyebab daripada Allah tidak menurunkan hujan ya kepada manusia di muka bumi, atau salah satu penyebab Allah memberikan kekeringan, kemarau yang panjang, penyebab utamanya kalau dalam Al-Quran dan hadis yang paling besar adalah karena manusia sudah berlumur dosa. Manusia banyak melakukan maksiat yang sudah melampaui batas. Oleh karenanya apa yang Allah lakukan Allah hukum. Ya, sama dengan kita.
di sekolah kalau sudah melampaui batas bercanda berlebihan, ya maka ada konsekuensinya. Oleh karenanya, perhatikan, karena sholat istisqa ya berlatar belakang karena banyaknya dosa manusia, maka pelaksanaan sholat istisqa tidak boleh main-main. Tidak boleh dilakukan dengan bercanda, cengang-cengengnya, ngobrol sini, ngobrol situ. Pak Indra nggak peduli mau kelas 1, nohan. Kelas 1B, dengerin. Kenapa? Karena kalau kita hari ini pelaksanaan sholat istisqa masih bercanda, itu sama saja kita memperbanyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menurunkan hujannya. Hari ini yang harus kita perbanyak adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam dosa yang sudah kita perbuat. Kalau bagi kita anak-anak, dosa kepada guru, dosa kepada orang tua, dosa sesama teman, sering ngatain teman, sering jahilin teman, ya menyakiti teman. Nah, itu dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya, tiada lain dan tidak bukan hari ini mari sama-sama kita memperbanyak memohon ampun, bukan justru memperbanyak bercanda, ngobrol. Ya, Pak Indra khawatir doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Indra ingatkan, mulai sekarang gak ada lagi yang ngobrol nih. Perhatikan apa yang nanti disampaikan oleh khotib, apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Sernadi berkaitan dengan pelaksanaan sholat istisqa. Nah, ini kegiatan kita yang pertama. Ya. Yang kedua, tentu dalam pelaksanaan sholat istisqa ini ada beberapa sunnah yang dianjurkan oleh kita untuk dilaksanakan. Di antaranya adalah saum sunnah. Jadi sebelum melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk melaksanakan saum dalam rangka apa tadi? Pembersihan jiwa kita dari segala macam kotoran yang berupa dosa. Nah, itu tuh. Sholat sunnah istisqa ini dianjurkan saum sunnah. Nah, kita belum melaksanakan. Paling tidak, yuk Pak Indra ingatkan, ini yang masih ngobrol, yang masih bercanda, fokus sholat, fokus memohon kepada Allah, fokus kepada Allah semuanya, fokus meratapi, menyesali, dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Karena kalau tidak begitu, ya nampaknya bisa jadi kita akan sia-sia melaksanakan sholat istisqa. Ini sunnah yang pertama, yang diantara kita ya mungkin sudah ada kemarin hari Kamis. Ya mungkin ada yang saum, alhamdulillah, mudah-mudahan menambah ya sarana untuk supaya Allah mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua yang disunahkan, perhatikan, sebelum pelaksanaan sholat dimulai, yaitu berinfak atau bersedekah. Maka pagi ini kita rangkai kegiatan kita. Selain sholat istisqa, maka supaya sunnahnya dapat, kita juga berikan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, teman-teman kita di Palestina. Ya, di berita banyak informasi sesat. Di antara informasi sesat katanya, ya pasukan Palestina membantai anak-anak Israel. Nah, itu ternyata sesat. Justru sebaliknya, ya bayi-bayi di Palestina, ya anak-anak di Palestina dibombardir, dibantai oleh Zionis laknatullah Israel. Hari ini mereka diblokade. Bayangkan coba kalau ada bayi yang butuh tabung oksigen, gak bisa pakai itu. Kenapa? Karena diblokade, dimatiin listriknya. Bahan makanan gak boleh masuk. Mau makan apa coba saudara-saudara kita di Palestina? Ya, jadi gak boleh masuk yang dari luar, diblokade. Air juga tidak bisa digunakan. Mau minum apa coba? Kalau kalian di sini bersyukur pada Allah bisa menikmati makanan enak, air enak, tetapi saudara-saudara kita, teman-teman kita ya di Palestina, ya itu layaknya ya,
neraka di dunia yang penuh dengan segala macam penderitaan. Oleh karenanya kita sebagai sama muslim harus membantu, ya, membantu memberikan yang terbaik. Kita mungkin tidak bisa ke sana, tapi kita bisa membantu dengan harta kita, dengan doa kita. Maka sekali lagi Pak Hendra ingatkan, jangan bercanda, karena ini bukan kegiatan bercanda. Kalau yang bercanda silakan gak usah ikut, supaya kegiatan kita, ya, doa-doa kita didengar oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, saya insya Allah Allah akan berikan karunia air hujan. Di beberapa tempat hujan sudah turun, 2 hari yang lalu sudah turun di beberapa tempat. Di Kota Bekasi ini tidak. Artinya apa? Kita banyak-banyak evaluasi. Jangan-jangan kita banyak atau paling banyak dosanya. Ya, di tempat Mahendra di Bandung bahkan sudah sampai banjir tuh. Di kita ini kering sama sekali, nggak ada air. Nah, karenanya mari sama-sama kita bermuhasabah, merenung, bukan justru bercanda, bukan justru ngobrol. Ya, bila perlu menyesali dosa-dosa kita dengan tangisan, nah itu ya akan memadamkan ya api neraka nanti di akhirat. Ya, buat orang-orang tua kita yang sudah mungkin tiada, buat kaum muslimin dan muslimat, baik yang ada di dekat kita ataupun yang jauh di sana. Ya. Nah, jadi kegiatan kita insya Allah hari ini seperti itu, sholat istisqa, kemudian nanti doa bersama, kemudian juga dilanjutkan sebelumnya sudah didahului dengan berinfak untuk Palestina. Karena yang disunahkan adalah sebelum pelaksanaan untuk kita melaksanakan infak terbaik kita. Kita sudah lakukan itu, makanya tidak dikumpulkan per kelas tapi langsung saja. Ya, sebelum pelaksanaan sholat. Jadi nanti yang belum, kardus di depan masih ada, yang sudah dibawa infak Palestinanya bisa dimasukkan. Karena sunahnya adalah sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Nah, adapun nanti tata cara pelaksananya akan disampaikan oleh Ustaz Sunardi. Mohon diperhatikan supaya apa? Supaya jadi pembelajaran buat kita. Seperti yang tadi Pak Indra sampaikan, pasti ada di antara kita mungkin juga banyak yang belum pernah melaksanakan sholat istisqa. Gimana sih Pak? Ya, jadi mohon nanti disimak. Dan yang paling penting, perhatikan juga, karena sholat istisqa ini buat yang laki-laki, insya Allah mudah-mudahan terbiasa nih. Ada ya pelaksanaan khutbahnya, atau ada pelaksanaan tausiah atau nasihat daripada khotib. Nah, tugas kita adalah mendengarkan. Ya, ini penyakitnya nih, perhatikan nih. Ya, penyakit banyak orang-orang yang Islam yang saat pelaksanaan sholat yang ada khutbahnya justru mana bercanda, ngobrol. Ya, maka percuma tuh, sia-sia. Sama seperti sholat Jumat kan kalian selalu diingatkan tuh yang laki-laki. Kalau nanti ada nasihat, tausiah, tapi kita mengeluarkan satu saja perkataan, misalkan jangan bercanda. Nah, itu yang negur juga ya akan menjadi sia-sia, nggak ada nilainya sholatnya. Maka Pak Indra ingatkan, yuk kita serius. Mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan sholat, sampai nanti selesai khutbah dan doa bersama. Jangan justru kita jadikan ini jadi sebagai ajang ya senang-senang karena kumpul satu sekolah dengan teman-teman, bukan. Tapi kita ambil hikmahnya, pembelajarannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Pak Indra sampaikan. Ini nampaknya di pintu kamar mandi masih pada ngantri. Kita mau sholat tapi belum wudhu. Jangan-jangan masih banyak yang belum wudhu. Ya, diingatkan juga bagi yang belum berwudhu, ya sholat itu harus didahulukan dengan wudhu. Ya, rasa sholatnya kalau tanpa wudhu. Ya. Demikian, mari sama-sama kita ikuti kegiatan hari ini dengan baik, dengan serius, dengan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengijabah doa kita.
Billahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD IT Al-Muzammil atas tausiah dan nasihatnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme sholat istiqo. Ya, bukan istihoroh, istisqo. Ya, semua akan dijelaskan oleh Ustaz Sunar. Kami silakan. Ustaz Sunardi, mohon untuk sebagai pengantar penjelasan salat istisqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan sholat istisqa, perlu saya bacakan ya berkaitan dengan tata cara sholat istisqa. Yang pertama adalah membaca niat sholat istisqa ya. Kemudian yang kedua, pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali. Kemudian yang ketiga, rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah atau Al-A'la. Kemudian yang keempat, setelah selesai sholat ya, imam berkhutbah sebanyak 2 kali. Dan selanjutnya selama berkhutbah dianjurkan membaca istighfar ya, membaca istighfar dan membaca surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya. Mungkin demikian terkait dengan tata cara sholat istisqa yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakannya. Demikian informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Junardi sudah menggambarkan mekanisme sholat istisqa. Insya Allah mungkin sudah paham dan kita bisa melaksanakan sholat istisqa karena sudah punya. Baik, untuk sementara kita siap-siap untuk berdiri. Ingat ya, nanti pelaksanaan sholat ngikutin imam seperti sholat wajib. Jangan ada yang mengeluarkan suara kencang baca suratnya ya. Ngikutin imam. Ya, silakan berdiri. Seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sama lah kira-kira. Silakan untuk berdiri dan mengambil posisi yang nyaman serta rapi. Dirapikan dulu. Insyaallah ya. Sudah siap semuanya? Nah, Ustaz Faisal, kami persilakan. Dan anak-anak sekalian, ingat ya, dibiasakan setelah takbir dimulai, semuanya anak-anak sekalian ikut takbir, karena itu adalah pahala yang pertama dinilai oleh Allah. Terima kasih. Selamat menjalankan sholat istisqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan sedikit. Jadi sholat istisqa itu seperti sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Jadi takbirnya ada 7. Di sela-sela takbir itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu setelah takbir ke-7 kita baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah yang lain. Kita mulai.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khotib menyampaikan khutbah, mohon kepada sebelum khotib menyampaikan khutbah, mohon kepada anakku semuanya untuk tidak ramai, tidak berbicara, semuanya mendengarkan dengan baik, sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat istisqa bersama-sama, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan doa bersama dan donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khotib senantiasa berwasiat kepada khotib pribadi untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa merupakan bekal yang terbaik untuk menuju kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yakni kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyaknya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan aktivitas kita, melakukan ibadah kita, melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang positif untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Sehingga dari saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita sampai kapanpun tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akan tetapi yang menjadi renungan kita bersama, kenapa kemudian di sekeliling kita, di sekitar kita masih banyak orang yang merasakan kesengsaraan, musibah, bencana
yang itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhir-akhir ini kita merasakan panas yang luar biasa ketika kita keluar dari rumah. Bahkan sampai detik ini kita masih belum merasakan yang namanya hujan. Allah Subhanahu wa taala masih belum memberikan kita yang namanya nikmat hujan. Maka tentu ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan, kenapa ini bisa terjadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita patut memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha samii'un 'alim. Demikian itulah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kaumnya, akan tetapi kaumnya Allah Subhanahu wa taala, kaum itu kemudian merubah apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah zat yang Maha penyayang lagi Maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat yang luar biasa kepada umatnya. Namun ternyata di balik pemberian Allah Subhanahu wa taala, hambanya kemudian mendustakan nikmat-nikmat tersebut dengan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melakukan kedoliman yang itu bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang asalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat menjadi sebuah hukuman, menjadi sebuah malapetaka, musibah, balak bagi mereka yang kemudian mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka salah satu faktor yang menjadikan turun ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kemaksiatan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh kita semuanya. Sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menangguhkan hujan dari langit yang seharusnya sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang biasanya membasahi bumi-bumi kita, yang mengairi sungai-sungai kita, atau bahkan menjadi sumber penghidupan bagi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, tidak menurunkan nikmat hujan kepada kita adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang apabila kalian ditimpa 5 hal tersebut, kalian tidak akan lagi mendapatkan kebaikan. Aku berlindung," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menemui zaman itu." Kemudian salah satu hal yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muhajirin, yakni adalah ketika seorang hamba tidak mau menunaikan zakatnya. Kemudian inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hujan dari langit ke bumi ini, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih belum menurunkan hujan kepada kita semuanya. Ini artinya bahwa ketika seorang muslim kemudian dia enggan melaksanakan zakat, enggan untuk berinfak, bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, kaum fakir miskin, anak-anak yatim, kaum du'afa, maka ini juga akan menjadi salah satu penyebab bahwa hujan tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli dengan mereka yang seharusnya
menjadi perhatian mereka, menjadi perhatian kaum muslimin yang Allah berikan kecukupan harta, yang Allah berikan kecukupan secara ekonomi, namun mereka tidak peduli kepada kaumnya, kepada saudaranya yang membutuhkan bantuannya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha fi auni al-abdi ma kana lahu al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba manakala seorang hamba selalu membantu saudaranya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kita, baik itu misalkan fakir miskin, kaum du'afa, mereka anak-anak yatim, mereka adalah membutuhkan sentuhan bantuan dari kita yang mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih, memberikan harta yang lebih kepada kita semuanya. Sehingga dengan demikian, dengan kita kemudian memberikan santunan, memberikan bantuan, infak, sedekah kepada mereka, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kemarau ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyegerakan hujan yang selama ini kita nantikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan yang terpenting dari ini semua adalah bagaimana kemudian kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Sehingga dengan istighfar yang terus-menerus, taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri kemarau ini dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أنزل سكينهم على قلوبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ya, Pak Khalid. Selanjutnya, sebagai penutup, mari kita sama-sama tutup dengan doa bersama kepada Bapak Kepala Sekolah SD Al Muzamil kita. Kami mohon waktunya untuk memimpin doa sebagai penutup kegiatan ini. Kami persilakan. Satu dua cek. Sudah, sebelum doa dimulai, yang Ahmad lipat mukenanya nanti dulu. Fokus berdoa dulu. Ayo, yang masih berdiri, ya, lipat mukenanya nanti dulu, kita berdoa dulu. Yang putra juga gitu. Silakan duduk itu yang masih berdiri. Ayo duduk. Sudah, duduk dulu. Ada yang bercanda, Lili. Sudah. Ini kelas 5 masih bercanda di depan juga. Ya, kita mau berdoa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita dan dari dulu Hafiz masih juga di paling depan masih ngobrol juga. Hafiz tadi waktu begitu juga masih ngobrol. Makan. Dan Pak Etro paling gak suka kalau lagi doa itu kita bercanda, itu sama aja menghina Allah tuh, karena kita doa sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi yang bercanda mohon dipisahkan, nanti dapat hukuman. Nah, berdoa khusyuk, ingat kepada dosa-dosa, ingat kepada kesalahan kita. Nah, bagi yang tidak khusyuk jangan mengganggu temannya. Yang berusaha untuk khusyuk berdoa, yang berusaha untuk menyadari kesalahan, kekhilafan. Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Baik, cukup ya. Baik, Bapak Ibu dan Ibu semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini menjadi amal kebaikan kita, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah menolong mereka, Allah kuatkan hati mereka untuk menegakkan agamanya dan bangsanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Amin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أحرق كفرة والمشركين. اللهم دمر يهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketentraman di hati mereka. Satukanlah barisan mereka ya Allah. Hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah ya Rabb, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka ya Rabb. Menangkanlah kaum mujahidin atas musuh mereka, musuh agama dengan rahmat-Mu ya Rabb. Wahai yang Maha Pengasih, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya. Baik, siap. Untuk yang rapi, tertib, sudah banyak gerak, boleh masuk ke ruangan. Selama masih bergerak, tidak bisa ke ruangan. Sebelum bubar, silakan yang belum masukkan kotak infak, silakan masukin dulu sambil keluar atau sambil berdiri. Kelas 6 dulu, coba berdiri. Kelas 6 berdiri, langsung ke lapangan atas, bawa sepatunya, langsung ke lapangan atas. Sana. Jangan lupa infaknya yang belum dimasukkan ke kotak Palestina. Selanjutnya, yang paling tertib, ayo kelas 6 segera lapangan atas. Yang lain duduk yang rapi dulu. Ayo kelas 6.